Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Susanti dengan NIM 22060164 dari jurusan Ekonomi Pembangunan mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Di sini saya akan membahas mengenai statistika di bab 4, yaitu ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran merupakan suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Ukuran penyebaran membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya. Semakin kecil nilai, semakin baik. Contoh penggunaan ukuran penyebaran yaitu yang pertama, pada akhir tahun 2012 terdapat 11 operator seluler dengan total jumlah pelanggan sekitar 385 juta jiwa. Yang kedua, rata-rata tingkat inflasi di Indonesia selama tahun 2004 hingga tahun 2012 adalah sekitar 7,3% per tahun. Dan yang terakhir, rata-rata harga saham untuk 13 perusahaan tambang utama pada bulan November 2013 sebesar 5.624 per lembar saham. Beberapa bentuk ukuran penyebaran. Yang pertama, ada rata-rata sama, penyebaran yang berbeda. Yang kedua, ada rata-rata berbeda dengan penyebaran berbeda. Dan yang terakhir, ada rata-rata berbeda dengan penyebaran yang sama. Berikut merupakan beberapa bentuk dari ukuran penyebaran. Lanjut kita bahas range. Range adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi range itu merupakan jarak antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Deviasi rata-rata merupakan rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Rumusnya dan contohnya. Berikut rumus dan contoh dihadirkan dalam bentuk gambar. Lanjut ke varian. Varians merupakan rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Rumus dan contohnya akan ada di gambar. Berikut gambar dan rumus contoh dari varians. Lanjut ke standar deviasi. Merupakan akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Rumusnya ada di gambar. Berikut contoh dan rumus dari deviasi rata-rata. Contoh, jika varians 44,47, maka standar deviasinya adalah akar dari 44,47 yaitu 6,67. Ukuran penyebaran data berkelompok. Deviasi range adalah selisih antar batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Deviasi rata-rata. Varians dan data standar deviasi data berkelompok merupakan rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap data rata-rata hitungnya. Rumusnya. Terus standar deviasi merupakan akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Ukuran penyebaran relatif. Koefisien range rumusnya LA dikurang LB bagi LA ditambah LB dikali 100. Contohnya range pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,49 dikurang 4,5 dibagi 6,49 ditambah 4,5 dikali 100 yaitu 18%. Jadi jarak nilai terendah dan nilai tertinggi saham ada di 18%. Koefisien deviasi rata-rata. Contohnya pertumbuhan ekonomi negara maju 1,27 dibagi 1,62 dikali 100% sama dengan 0,78%. Jadi penyebaran pertumbuhan ekonomi dari nilai tengah sebesar 0,78% dibandingkan dengan Indonesia sebesar 0,11%.
teorema Chebyshev, yaitu ukuran suatu kelompok data dari sampel atau populasi, minimum proporsi nilai-nilai yang terletak dalam standar deviasi dari nilai rata-rata hitungnya adalah sekurang-kurangnya 1 kurang 1 per K2. K merupakan konstanta yang nilainya lebih dari 1. Hukum empiris. Hukum empiris adalah hukum untuk distribusi simetris. Kisaran rata-rata hitung ditambah 1 kali standar deviasi. Jadi itu berbentuk lonceng yang diperkirakan 68% berada pada kisaran rata-rata hitung plus 1 kali standar deviasi, 95% data berada pada kisaran rata-rata hitung plus 2 kali standar deviasi, dan semua data atau 99,7% akan berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 3 kali standar deviasi. Diagram poligon hukum empiris. Berikut contoh diagram dari poligon hukum empiris. Ukuran penyebaran lainnya. Range interkuartil. Rumusnya kuartil ketiga dikurang kuartil ke-1 atau K3 dikurang K1. Deviasi kuartil rumusnya K3 dikurang K1 dibagi 2. Jarak persentil rumus P90 dikurang P10. Rumus ukuran kecondongan rumusnya. Berikut rumus dan gambar dari ukuran kecondongan. Mungkin itu aja yang bisa saya bahas dari ukuran penyebaran ini, materi ukuran penyebaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.